tahun 2015 seharusnya menjadi tahun pembangunan. Tetapi persoalannya pembangunan selalu terhambat bukan faktor luar. Penyebab utamanya justru dari dalam pemerintah sendiri. Persoalan perizinan selama ini menjadi penghambat utama investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo ketika berbicara di depan Musyawarah Nasional, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengatakan, untuk izin pembangunan listrik saja, di Indonesia membutuhkan waktu 6 tahun. Itulah yang coba diperbaiki oleh pemerintah sekarang ini. Membuat perizinan menjadi lebih mudah. Bahkan, minggu depan, pemerintah akan menerapkan sistem satu pintu. Bagaimana izin memperlancar investasi? Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Izin pelicin investasi, itulah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan secara khusus saya mengundang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani. Pak Franky, terima kasih. Dan hadir bersama kita juga anggota direksi dari Indonesia Petroleum Association, Semi Hamzah. Pak Semi, terima kasih. Nanti juga akan bergabung bersama kita mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Said Didu. Pak Franky, Pak Semi, kita ingin membahas persoalan perizinan. Saya khusus mengundang Pak Semi supaya kemudian bisa memberikan masukan kepada Pak Franky bagaimana kemudian kita menata persoalan perizinan. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih melemah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dalam 5 tahun masa pemerintahannya, pemerintahan Jokowi menugaskan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk menyederhanakan perizinan investasi dan berusaha di Indonesia. Masih lekat dalam ingatan kita betapa negara ini pernah berusaha menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kita pernah menyaksikan gelaran Infrastructure Summit, Regional Investment Forum, dan sekian gelaran ajang promosi lainnya yang dilakukan. Namun ternyata, sedikit investor yang akhirnya bisa mengeksekusi rencana investasinya di Indonesia. Masalahnya pun kita sudah ketahui bersama, berbelit-belitnya perizinan usaha di Indonesia. Bank Dunia setiap tahun memotret kemudahan berusaha di ratusan negara di dunia termasuk Indonesia. Apa yang tergambarkan dalam laporan Doing Business itu seakan mengkonfirmasi masih rumitnya perizinan investasi di Indonesia. Seakan-akan itu juga menjadi ujung dari pola pikir sebagian oknum aparat pemerintah yang seakan-akan ingin mempersulit apa yang sesungguhnya mudah. Pemerintahan baru bertekad mempermudah perizinan ini untuk menarik minat investor. Sekaranglah saatnya semua pihak untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pemerintah daerah pun harus memperbaiki sikap aparatnya. Bukan masanya lagi memperoleh fulus haram dengan mempersulit perizinan usaha di daerahnya. Koordinasi antar departemen atau kementerian dan instansi pun harus benar-benar ditingkatkan. Tugas menarik investasi ke Indonesia ini bukan hanya tugas BKPM semata, namun tugas semua pemangku kepentingan. Sekaranglah kita semua harus mengembalikan etos kerja yang benar. Kalau bisa mudah, kenapa dipersusah? Pak Franky, 17 tahun hampir kita melakukan reformasi. Keinginan untuk melakukan pembangunan begitu luar biasa, tetapi selalu kemudian tidak pernah bisa terrealisasikan. Sebagai orang sekarang yang di dalam BKPM, apa yang dilihat Pak Franky? Ya, terus terang ternyata figur Presiden dan Wapres itu sangat menentukan. Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan pada awal saya diberi tugas itu, terus terang banyak teman-teman saya menyaksikan apakah pelayanan terpadu satu pintu one stop service itu mampu. Ya. Mengingat bahwa pemerintah sebelumnya itu sudah juga mencanangkan ini kira-kira sekitar 5 atau 7 tahun. Janji bahkan yang lama. Betul. Nah, kemudian juga menyaksikan apakah setiap departemen itu dengan ego-ego sektoral itu bisa
dipecah, di break gitu dengan menteri-menteri yang baru. Nah, ternyata faktanya dalam kira-kira sekitar 6 minggu, ya 6 minggu, terutama pada bulan Desember, itu kita bisa menyelesaikan ada 5 proses yang yang menurut saya ukuran pelayanan terpadu satu pintu itu bisa terjadi. Yang pertama adalah peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada BKPM. Ya. Yang kedua, ada license officer yang ditempatkan di BKPM. Artinya ada SK yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, harus menyerahkan izin-izin. Dalam konteks yang kedua, itu kan bukan hanya perizinannya yang diserahkan, tetapi juga ada SOP-nya. Ya. SOP-nya itu menyatakan izin apa, syaratnya apa, selesainya berapa hari. Ya. Yang keempat, ada connect antara online beberapa kementerian yang memang sudah memiliki jalur online itu dengan BKPM. Nah, yang kelima ini ditetapkannya PIC untuk dari waktu ke waktu membahas seberapa cepat izin itu bisa diproses. Jadi yang paling utama dari sini Pak Ferdi adalah kerelaan dari kementerian untuk melimpahkan kewenangan. Betul, makanya saya tempatkan nomor 1, peraturan menteri. Karena dan ternyata memang rela. Rela. Jadi sejak apa yang membuat mereka rela? Bukankah selama ini ini adalah dalam tanda petik adalah cash cow bagi mereka? Saya kira arahan presiden dan wapres itu sangat jelas, gitu. Jadi karena itu saya sebutkan pertama tergantung presiden dan wapresnya. Ya, karena sebelum di pemerintahan saya di luar nih. Ya. Jadi begitu sulitnya untuk merasakan 10 tahun seperti ini. Tetapi pada waktu masuk dalam kepemerintahan, saya lihat tuh kenapa kaget. Menteri itu, iya saya sendiri kaget. Kaget juga ya, Betul, dan termasuk tim saya di BKPM. Karena mereka termasuk yang selama ini kan juga mencoba menerobos birokrasi-birokrasi yang terkait dengan perizinan. Kan Badan Koordinasi Penanaman Modal itu kan koordinasi dengan Interdep kan. Dan di situ ternyata memang dirasakan sulit. Ini berlaku untuk semua atau sebetulnya baru berlaku hanya pada 1-2 bidang saja? Ini terkait dengan investasi. Jadi semua investasi kecuali migas dan keuangan. Ya, jadi untuk Kementerian SDM itu kita masih sepakati adalah listrik. Karena proses listrik itu juga cukup panjang gitu. Jadi ini kita proses. Dan saya bersyukur bahwa sejak tanggal 5 Januari itu sudah sekitar lebih dari 15 kementerian itu sudah ada license officer-nya di BKPM. Sehingga sejak tanggal 5 juga kita dari waktu ke waktu mulai menata siapa yang di front office, siapa yang di back office. Kemudian kita juga rapat-rapat untuk bagaimana izin-izin yang ada itu kita coba sederhanakan. Sampai sekarang masih dalam proses atau sudah dicanangkan? Karena kalau kita melihat dari KBLI, ya KBLI itu kan ada bidang usaha itu sampai 1249. Jadi kita tentu bertahap, ya. Sudah ada 4 yang selesai, yaitu yang pertama listrik, ya, yang kedua itu industri, ya. Kemudian industri pun juga ini masih industri makan minuman karena dia sub industrinya banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah perkebunan coklat, sawit, dan karet. Kemudian yang keempat ini kawasan pariwisata. Jadi 4 ini, sebagai contoh misalnya listrik, kalau kita mau membangun power plant, itu setidaknya ada 6 kementerian yang terlibat atau lembaga yang terlibat. Pertama ESDM, kemudian ada kehutanan, kemudian juga termasuk lingkungan dulu, ya. Terkait dengan limbah, kemudian PLN, kemudian tenaga kerja, kemudian kalau dia terkait dengan jeti misalnya itu perhubungan. Ya. Selama ini membutuhkan waktu. Kalau kita petakan dari SOP yang ada, yang sekarang ada dan tentunya yang pernah ada karena beberapa menteri sudah melakukan revisi, itu sampai 1125 hari. Kalau kita urut saat izin ini bahkan menyebutnya 6 tahun, no? Itu faktanya. Gitu. Artinya boleh disimpulkan bahwa selama ini sebetulnya kementerian itu menurut saya juga tidak salah, karena kementerian hanya melihat dari sisinya dia.
Tapi pada waktu kita duduk 19 menteri, bahwa setuju nggak bahwa kita membangun listrik itu dari A sampai Z izin-izinnya. Waktu saya petakan itu, kita petakan semua juga kaget. Ternyata Dengan sistem yang baru jadi berapa, Pak? Nah, sekarang ini masih dalam kira-kira sekitar 300-an di luar AMDAL. Ya, 300-an di luar AMDAL. Jadi 300 hari. 300 hari di luar AMDAL ya, di luar AMDAL. Karena AMDAL itu ada AMDAL lalu lintas, ada AMDAL lingkungan gitu. Baik. Pak Semi, kalau melihat dan mendengarkan penjelasan yang tinggi dari Pak Franky, apa yang dilihat oleh Pak Semi? Mungkin saya bisa terangkan sedikit. Tadi Pak Franky sudah mengatakan bahwa memang migas merupakan satu area yang mungkin belum ditangani sampai sekarang, Pak Franky. Ya, memang situasi industri hulu migas yang saya wakili melalui asosiasi kami, kita memang mempunyai sistem bisnis yang agak unik. Mungkin ini saya terangkan dulu sedikit. Karena memang industri hulu migas ini sebenarnya kita selalu menggambarkan diri kita itu sebagai tukang jahit kurang lebih. Karena memang yang punya lahan dan hak untuk pertambangan itu sebenarnya di tangan pemerintah. Yang di zamannya undang-undang migas yang lama tahun 71 itu di tangannya Pertamina, yang saat ini di tangannya SKK migas atau pemerintah lah dalam hal ini ya. Oleh karena itu makanya semua izin itu secara tidak langsung sebenarnya izin pemerintah, apapun itu, karena ini proyek pemerintah. Kami ini adalah hanya kontraktor, dan bahkan kalau kami berhasil kami dikembalikan biayanya. Jadi istilah itu memang sangat kental sekali di industri kami. Kalau boleh dibandingkan dengan listrik, sama ruwetnya atau lebih ruwet migas itu? Nature-nya beda, Mas Tommy, karena listrik adalah proyek yang memang dimiliki oleh si investor secara langsung ya. Jadi dia mempunyai izin untuk membangun pembangkit listrik, semua aset-asetnya dia dapatkan milik dan bahkan milik investornya dan bahkan tanah yang dia beli juga atas nama dia dan lain sebagainya. Kalau kami kan bahkan tanah yang kami beli sendiri pun itu atas nama pemerintah, cuman kami yang membayarnya. Jadi sehingga memang sangat beda sekali. Namun kalau boleh saya teruskan tadi dari yang Mas Tommy katakan, dari sudut kami sendiri sebenarnya kami sangat antusias mendengarkan rencana pemerintah terhadap layanan satu pintu atau one door policy ini, sebab mungkin udah sering dibaca dan didengar oleh masyarakat luas bahwa di kami ini perizinan di hulu migas, ya, saya bisa gambarkan ada 69 izin yang kami harus dapatkan sebelum melakukan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan. Jadi setelah kami tanda tangan kontrak itu 69 izin yang kami harus dapatkan. Dari 69 izin itu ada 284 proses yang kita harus lalui. Itu bervariasi, nanti saya katakan. Baik. Bahkan ada 17 instansi pemerintah yang kami harus hadapi dalam ini yang menarik, Pak Semi. Ya. Nanti Pak Semi saya minta untuk merinci lebih jauh supaya kemudian menjadi masukan untuk Pak Franky juga. Baik. Apa sebetulnya rincian dan berapa lamanya itu? Karena dari pemetaan listrik terpetakan betapa panjangnya, tetapi saya kira masukan Pak Semi menjadi penting. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.